tidak akan melihat aku, tidak akan melihat aku. Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat. Kenapa kan begini? Ini kan ungkapan langsung Allah itu. Jadi bahasa ini statement Allah dipertegas oleh kamu sekali-kali tidak akan mampu melihat. Mata zohir ini, sing sampeyan duweni mata zohir ini, sampai kapanpun dan siapapun tidak akan mampu melihat Allah. Karena mata zohir ini punya keterbatasan. Mata zohir niki lek umpama mampu bisa melihat Allah, maka maha sucinya Allah itu akan hilang. Tetapi di sini bukan dikte, kutu kalimat ini harus diberi makna koma. Titik seakan-akan sudah tertutup kesempatan kita melihat atau bermakrifat kepada Allah. Koma di sini, artinya koma di sini tidak berarti tidak menutup kemungkinan untuk seorang hamba mampu melihat dengan mata hati. Mata hati itu lebih jauh ke depan, lebih tajam melihat sesuatu. Itu mata hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Melanjutkan materi minggu kumpul minggu awal mu'allif halaman 44, masih seputaran tentang zat Allah tidak bisa dinalar dengan akal pikir. Wa yallati la tuqalu zatu biduniha ay la yatasawwaru zatu bil aqli wala tudrak illa bi sifatiha wa sifatu la yanfa'u bidzati wa sifatu yadullu ila husn. Jadi zat Allah itu tidak bisa dinalar dengan akal pikir, dan logika akal kita tidak akan pernah mampu menjangkau tentang zatnya Allah. Itu tidak akan mampu. Karena terjemahan zat ini yang paling mendekati maksud yang benar adalah eksistensi daripada zat itu sendiri. Sehingga sudah dijelaskan, jangan sampai kita mengartikan tentang zat Allah itu dengan akal manusia. Karena zat Allah itu tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia dan tidak akan bisa dikira-kira. Suatu hal wala yuhituna bihi ilman, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah. Karenanya berpikir tentang zat Allah ini akan menggiring sebagai pelakunya kepada keraguan-keraguan terhadap Allah itu sendiri. Sehingga para arifin itu menegaskan zatnya Allah atau wujud yang hak itu tidak dapat menampakkan dirinya, atau zatnya itu tidak bisa ditampakkan pada alam yang nyata ini. Karena alam yang nyata ini ada serba terbatas, serba terbatas. Sehingga alam yang nyata ini tidak bisa mewadahi dengan zatnya Allah. Jadi pengertian wadah tajalliyatnya Allah itu adalah yang sering disebutkan para arifin, itu adalah dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain. Itu yang disebut tajalliyatnya Allah. Dia menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain. Tentunya dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, kesempurnaan nurnya, yang tentunya dengan kesempurnaan itu semua, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada sesuatu dan satupun yang menyamainya atau menyerupainya, tidak bisa. Jadi nggak bisa Allah itu bisa dijangkau dengan alam ini. Jadi wujud Allah atau wujud hak atau zatnya Allah itu tidak dapat menampakkan dirinya pada alam yang nyata ini. Kenapa? Karena alam yang nyata ini pasti jirim. Jirim itu maknanya cara gampangannya wong Jawa itu jembeger ya. Zatnya itu adanya selalu membutuhkan
bersifat jirim. Jadi alam itu zatnya itu adanya selalu membutuhkan ruang dan tempat. Nah ini kebalikan daripada zatnya Allah. Sementara zatnya Allah itu tidak membutuhkan tempat dan ruang. Di samping alam itu pasti jirim, juga alam itu bersifat arad. Arad itu artinya sifat yang melekat pada jirim. Apa sifat yang melekat pada jirim? Jari Jawa ini kan jirim kan jembleger, dan yang selalu membutuhkan ruang dan tempat. Nah, sedangkan arad itu yang melekat pada jirim. Nah, jirim yang arad itu sifat yang melekat pada jirim, maka arad itu selamanya tidak lepas dari dua kemungkinan. Jadi arad ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Apa dua kemungkinan itu? Yaitu antara bergerak dengan diam. Ya. Jadi lek ono jembleger yang membutuhkan tempat dan ruang itu pasti bersifat arad. Artinya sifat yang melekat pada jirim itu sendiri. Apa? Yaitu yang mereka itu tidak lepas daripada dua kemungkinan. Apa itu? Bergerak dan diam. Jadi lek sifatnya alam tinggi, mesti lek boten Allah mesti menang. Itu pasti sudah. Ini diarani takhoyur. Takhoyur ini obalan. Nah, sedangkan sesuatu yang melekat pada yang baru, sebab antara bergerak dan diam itu sifatnya baru. Nek ono wong dikei pertanyaan, obah kamu menang di sini, itu tidak bisa dia bisa menjawab. Nek ono wong sing jawab menang, itu berarti mereka nggak ngerti tentang ilmu ini kok, tentang jirim dan arad itu. Jadi arad itu melekat kepada sesuatu yang bersifat jirim itu. Makanya sesuatu yang melekat pada yang baru, obah karo meneng ini padha anyare, ndak ono sing disi. Karena apa? Karena ketika kita menyebut bergerak, itu tidak akan muncul nama bergerak kalau tidak ada sebutan nama diam. Begitu pula sebaliknya, tidak akan muncul nama diam kalau tidak ada nama bergerak. Paham betul ini? Sehingga sesuatu yang adanya melekat pada yang baru, pasti barang itu dikatakan baru. Sehingga alam ini karena bersifat itu semua, alam dunia ini sifatnya obah tawayyur. Kenapa alam ini dikatakan baru? Karena obah meneng. Dan alasannya jauh sebenarnya. Karena obah kan. Makanya Gusti Allah itu mukhalafatul hadis. Jawaban yang pas itu bukan yang lain. Allah itu berbeda dengan khawatis, dengan sesuatu yang baru. Masih dalil, masih jawab. Ya karena Allah yang disi, ya mesti ini. Tapi dasar itu tidak bisa menjadi, tidak bisa diterima oleh akal. Dia ngerti kondisi Allah itu terus akan. Tapi kalau kita mengatakan kenapa Allah itu berbeda dengan yang baru, alam semesta itu adalah dikatakan karena alam semesta itu bergerak dan diam, sehingga Allah berbeda. Karena Allah itu tidak bersifat yang tersebut tadi. Allah itu tidak bersifat taghayyur. Allah itu tidak bersifat jirim, arad. Kalau itu karena melekat pada jirim tadi. Jadi secara logika, dari tidak ada pasti memerlukan yang mengadakan. Kan karena bersifat baru ini kan tas ono ini kan berarti ono sing anak no, betul mungkin berdiri sendiri kecuali Allah. Ini berbicara logikanya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada itu pasti membutuhkan yang mengadakan. Tentunya yang mengadakan itu pihak yang tidak bergerak dan tidak diam. Tidak ada yang mempunyai kemampuan yang mengadakan sendiri. Obah
punya kemampuan mengadakan sendiri wong muncul obat dewe tidak mungkin. Menang iki sami tidak akan muncul menang orang muncul dewe tidak mungkin. Jadi tidak ada yang mempunyai kemampuan untuk mengadakan sendiri yang bersifat takhayyul. Karena keberadaan itu memerlukan pihak lain sebagai pengada. Nah, pihak lain yang sebagai pengada itu selalu disertai dengan sifat-sifat yang bertolak belakang tadi. Nah, akal ini akal menemukan pihak pengada itu siapa? Pihak pengada itu siapa? Yaitu Allah yang tidak bergerak dan tidak diam, ya. Yang tidak disertai dengan sifat-sifat baru di Allah. Ya. Nah, ditemukanlah Allah. Nama Allah itu kapan? Nama Allah itu dengan bersama surat Al-A'raf itu dikenalkan ketika Nabi Musa. Surat Al-A'raf ayat 5 ayat 16. Qul man rabbus samawati wal ardh qulillah. Qul katakanlah man rabbus samawati wal ardh, siapakah Tuhan bumi dan langit? Qulillah. Jawabannya adalah Allah. Itu yang mengatakan. Nah, dalil yang membenarkan logika bahwa alam itu dikatakan baru, ini kata jenengan bersani karena baru itu berubah. Sesuatu yang berubah itu mesti hanya. Surat Yasin ayat 38. Wasamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat beredarnya. Demikian itu ketetapan yang Maha Perkasa. Namun masih dasar kanjeng Nabi di mau mikir perintah, mau mikir alam, mau mikir makhluknya alam dan makhluk. Sekali lagi kalau di skema untuk mempermudah pemahaman logika, mengawal misalnya skema takhayyul. Apa takhayyul itu? Takhayyul itu obat kalau skema takhayyul itu adalah alam ini karena bersifat jauhar dan alam. Jauhar dan alam. Jauhar ini istilahnya koyok mutiara. Dalam kitab Jauhar Tauhid. Mutiara Tauhid. Jauhar. Alam ini mutiara. Makanya Allah itu tidak jauhar, tidak arab, tidak kul dan sebagainya. Kan begini, jajani begini, bukan permata. Nah, sedangkan alam itu karena disebut jauhar dan arab, gerak dan diam itu pasti berubah. Ya. Kapan ayatnya ubah, kapan ayatnya itu pasti berubah. Nah, berubah ini dikatakan baru. Makanya jauhar itu karena diistilahkan permata dan arab itu pasti baru. Nah, sedangkan yang baru itu karena setelah dulunya tidak ada muncul. Nah, ini jadinya hanya. Jadi lek ono barang sesuatu yang namanya baru itu berarti awalnya dulu tidak ada. Jadi hanya. Karena Allah itu tidak, Allah itu bukan baru. Kebalikan, laisa kamitslihi syai'un. Jadi sesuatu yang baru itu adanya setelah tidak ada. Yang baru itu pasti membutuhkan kepada yang mengadakan atau yang membaharuinya. Yaitu Allah itu sendiri tentunya yang bertolak belakang dengan alam semesta ini. Bagaimana Allah itu? Nah, ini ditegaskan oleh tidak bisa kita melukiskan dengan susunan kalimat
tidak ada kata yang diucapkan, tidak ada pula huruf yang kita rangkai tentang bagaimana Allah, tidak bisa. Ya. Makanya ceritanya Nabi Musa yang menurut surat Al-A'raf ayat 143. Nah, ini perlu dipahami, dan ini kadang-kadang orang yang belum bertauhid ini menolak keberadaan tauhid urunan ini. Surat Al-A'raf itu. Surat Al-A'raf itu sebetulnya jawaban dari tadi kata-kata tadi. Tiada pena yang bisa melukiskan, tiada kata yang bisa diucapkan, tidak ada pula huruf yang bisa dirangkai. Ini kejadian surat Al-A'raf ayat 143. Ini ku ceritanya Nabiullah Musa alaihissalam. Ini sejarah Nabi Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa shahiqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini redaksinya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Nabi Musa itu datang untuk bermunajat kepada Allah, yang tentunya umum skenario ini waktu yang sudah ditentukan, lalu kemudian itu Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa, berfirman, qala lan tarani. Jadi ayat surat Al-A'raf ayat 143 yang harus dipertegas di sini ada beberapa kata yang harus diperdalam atau yang harus dipahami. Qala lan tarani, jadi Gusti Allah tidak akan melihat aku, tidak akan melihat aku. Qala lan tarani, kamu sekali-kali tidak sanggup melihat. Karena bukan begini. Ini kan ungkapan langsung Allah itu. Jadi bahasa ini statement Allah dipertegas dalam kamu sekali-kali tidak akan mampu melihat. Ini perlu dipahami dulu nih. Yang mampu karep ini. Mata zohir ini, sing sampeyan duwe iki mata zohir ini. Sampai kapanpun dan siapapun tidak akan mampu melihat Allah. Karena mata zohir ini punya keterbatasan. Mata zohir niki lek umpama mampu bisa melihat Allah, maka maha suci Allah itu akan hilang. Amin. Nah ini yang banyak salah kaprah atau penafsiran itu menafsirkan dianggap seperti itu. Wong iso ndelok, iso weruh makrifat Allah itu dianggap seperti melihat kayak jenengan ten makhluk ini. Ndelok kelawan mata zohir ini. Mata zohir ini berfungsi untuk melihat makhluk, ya. Melihat benda-benda kasar ini. Allah itu maha suci, tidak akan bisa disentuh dengan mata kepala kita. Sopo murtad ono ngomong. Ulo semua wele-wele Gusti Allah murtad kan. Enggak boleh. Enggak bisa. Tidak bisa dilihat. Nah, tetapi di sini bukan titik. Kutu kalimat ini harus diberi makna koma. Lek titik seakan-akan sudah tertutup kesempatan kita melihat atau bermakrifat kepada Allah. Koma di sini. Artinya koma di sini tidak berarti tidak menutup kemungkinan untuk seorang hamba mampu melihat dengan mata hati. Ya.
mata hati itu lebih jauh ke depan, lebih lebih tajam melihat sesuatu. Itu mata hati. Mata dohir itu keterbatasannya banyak sekali. Kemampuan mata dohir itu radius sekian meter sudah nggak bisa melihat. Satu. Yang kedua, mata dohir ini masih membutuhkan penerang yang lain, kayak lampu dan lain sebagainya. Tanpa ini kita nggak akan bisa menggunakan mata dohir. Yang ketiga, keterbatasan mata dohir ini ya kita memandang itu yang ada di depan kita. Masih cedek tapi lihat dengkuli gak bisa delok. Jidok sampai mati gak bisa delok, kecuali lihat kocok ngarep buri itu pantulan kaca. Tapi langsung melihat jidok gak bisa sampai mati. Peluntiran yang tetap gak bisa. Itu mata dohir. Gak bisa. Tapi mata hati bisa tembus beberapa dinding, beberapa lapis, radius beberapa miliar meter misalnya, bisa tembus. Mekah jauhnya berapa kilometer dari Indonesia. Apa gak bisa didelok? Iso. Dan di bangunannya Ka'bah, Raudhah dan sebagainya. Tentunya kita sudah terlatih ke sana. Delok dengan apa? Mata hati, bukan mata dohir. Mata dohir nggak bisa. Nah ini yang dimaksud qala lan tarani. Qala lan tarani. Allah tahu kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku dalam arti melihat dengan mata dohirnya. Mungkin redaksinya kunci dipahami, tapi mata hati. Karena mata hati itu apabila dilengkapi dengan cahaya Allah, jadi istilah nurullah, cahaya Allah, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa menguasai dari segala pikiran kita, bisa menguasai dengan mata dohir kita. Jadi ini golongan para sufi mengatakan fana zauk. Kondisi ini mereka itu bisa terjadi melihat Allah dengan nyata. Fana zauk. Zauk itu perasaan yang paling dalam ya. Karena kefanaannya itu sehingga betul-betul mampu melihat dengan nyata ya, itu terjadi. Jadi klasifikasi pandangan mata ini dibatasi. Dengan hikam ini wonten istilah su'abul basiro wa ainul basiro hakul basiro. Ini pengertian mawon. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat kepada Allah dengan mata zahir ini. Ya. Kalau kita sudah mata hati ini sudah mampu menguasai dengan mata zahir, mata kepala ini, maka tidak berfungsinya daya pikir dan kemampuan fisik kita, mata kita tidak berfungsi. Kayak sampai ngedengi wong, misalnya kado cinta, delok wong itu gak bisa didelok wong sing didelok nih. Pandangannya apa yang sudah melekat di dalam hatinya. Saking cintai, delok sembarangan, delok sing dicintai. Kaya napa niku? Ceritane Laila Majnun. Nah, yang dipandang siapa? Allah sudah, tidak ada yang lain. Yang dipandang hanya kekasihnya. Sehingga nyawang apa itu istilahnya kekasih yang ada. Delok sego, delok kaya kekasihnya. Lek di logika kan, lek wong sing ndak ya gendeng iki mosok sego dadi dia kekasihnya. Tapi bagi mereka enggak, dia sudah asik seperti itu. Makanya tidak salah kalau orang-orang yang tingkatan majdub, orang yang jadab gendengi pangeran itu tidak ada, semuanya itu fana,
sehingga yang dipandang itu hanya Allah saja. Lha wis koyo ngono makomnya halal dia. Bukan Allah disamakan dengan makhluk. Aja salah ditafsirkan ya. Jadi karena mereka itu sudah memfanakan yang lain. Iki kok iki wong kadung gendengi wong iki mangan sego sing didelok duduk segone. Jadi kadang-kadang yang guyu karepe dhewe. Tapi ini urusan tauhid, urusan Allah ya. Urusan wong wedok ya. Gendeng kocok nih, soal nih, jadi ada klasifikasinya. Nah, makanya ada tingkatan su'amul basiro. Lihat su'amul basiro itu masih memproses ada makhluk yang lain di situ. Kalau bahasan ini itu ru'yatul hakim ma'al khalqi. Jadi makom jamak, makom kubur. Memandang diri itu merasa dekat dengan Allah. Ya. Nah itu soal basir. Yang kedua wa ainul basyirah yushiduka adamaka li wujudi. Kalau sudah makom wa ainul basyirah, memandang diri itu sudah tidak ada. Memandang dirinya sudah tidak ada karena hanya pandangan hanya kepada Allah. Luwele hakul basyirah. Tiada memandang dirinya ada sudah, asli memang tidak ada. Yang hanya pandangannya itu hanya Allah. Ini makom puluhisan. Jadi sekedar malik, penglihatan ini bukan didasari dari mata. Karena didasari dari mata ini kita menafsirkan sangat berbeda, bisa jadi murtad. Bukan melihat kunhizatnya atau bahasanya delok zati Allah niki bukan keadaan rupa, bukan keadaan bentuk, karena Allah zatnya Allah tidak ada rupa, tidak ada bentuk ataupun tidak ada warna. Ini zatnya. Nah, kalangan arifin itu mengistilahkan zatnya Allah itu adalah bi ghairi kaifin wa khusrin wa dharbin min misalin. Gak kene Gusti Allah itu zatnya bagaimana? Bi ghairi kaifin, gak kaya apa-apa wis. Lek ana takon Gusti Allah itu ya apa? Lho ngene berarti sik kene dikoyok ini koyok ngono. Jadi istilah ya iku jenenge Allah itu gak kiyo-kiyo. Gak itu bi ghairi kaifin. Tidak bisa, gak koyok ini, gak koyok umum. Wa khusrin wa dharbin wa misalin. Gak koyok, gak kena dikai misilan, gak kena dikai timbang-timbang, tidak bisa. Itu adalah zat Allah itu seperti itu. Sehingga kalau sudah makom hakul basirah, sudah tidak tergoyahkan. Ini kalimatnya adalah qala lan tarani. Artinya sekali-kali kita tidak akan sanggup melihat Allah itu dengan bisa dinalar dengan akal. Koyok ini kalau tidak bisa. Pernah ada satu ulama para arifin, Syekh Alama Al-Qari, itu pernah menyindir golongan Mu'tazilah. Beliau membuat satu syairnya luar biasa ini. Syairnya Syekh Alama Al-Qari itu mengatakan, yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wala khasrin wa dharbin min misalin wa yansunan na'ima idza ra'awhu wa ya khusrana ahlal ihtizal.
Syekh Allamah Al-Qari dengan syairnya mengatakan, orang mukmin itu ketika melihat Tuhannya itu tanpa bentuk dan tanpa umpama. Paham ya, ini sangat gamblang ya. Jadi orang mukmin itu melihat Allah itu tanpa bentuk, tanpa umpama. Artinya tidak kena digambar no. Nikmat lain tiada arti dibanding melihat ilahi Rabbi. Wa yansunan na'ima idza ra'auhu. Nikmat lain tiada arti dibanding melihat ilahi Rabbi. Artinya nikmat yang terbesar itu adalah nikmat melihat Allah. Nikmat sing paling gede niku hakikate nikmat niki ndelok nang Gusti Allah. Nah, dibanding nikmat-nikmat yang lain tidak punya arti kalau dibandingkan melihat kepada Allah. Faya khusrana ahlal iktizali, kaum Mu'tazilah rugi seribu rugi. Ini saya Allamah Al-Qari. Ini redaksi surat Al-A'raf ayat 143. Berikutnya sing tipe lalu perintahnya Allah setelah mengatakan kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, lalu perintah Allah walakinil ilal jabal, tapi lihatlah ke bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, maka jika ia tetap di tempatnya sebagaimana keadaan sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Nah, ini ono napa niku redaksi yang memberikan harapan untuk bisa melihat kepada Allah. Jadi Allah perintah, lihatlah ke bukit. Apa yang terjadi setelah Gusti Allah perintah, lihatlah gunung ini. Lek gunung itu pancet di panggonane, maka kamu bisa melihat aku, kata Allah. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan falamma tajalla rabbuhu lil jabali, tatkala Allah menampakkan diri kepada gunung itu. Nah, lil jabali, jadi mulai Allah bertajalli, menampakkan diri pada gunung, artinya Allah bertajalli kepada gunung. Nah, ini pengertiannya bagaimana? Allah menampakkan dirinya mengambil tempat gunung ini artinya hanya sebagai simbol, karena Allah itu maha sempurna, maka Allah itu meliputi, mustahil baginya menempati ruang dan tempat dalam keadaan permanen. Mustahil Allah menempati ruang dan tempat Allah mengambil tempat seperti gunung. Ini bahasa
bahasa kiasannya. Makanya para arifin itu mengistilahkan tauhid itu atau tentang ma'rifatullah niku lek selote boten gunung sekono. Jadi ilmu tauhid niki diistilahkan gunung. Kan kalau mengenai istilahnya gunung ini syariat atau rekod hakikat ma'rifatnya. Ada dasarnya gunung, lereng gunung, punggungnya gunung, puncaknya gunung. Ini ilmu apa jaga. Jadi pengertian lil jabali, Allah menampakkan atau bertajalli pada gunung itu adalah bukan mengambil tempat yang bersifat menempati ruang dan tempat, ya. Namun ini bahasa kiasan yang bisa diartikan Allah itu meliputi, karena manusia itu membayangkan ciptaan Allah sing jalane paku bumi alam dunia kok gunung. Kenapa? Kalau kita mengartikan tempat gunung itu berseberangan, kali dalile kiamu dinafsihi, ya. Sehingga Sayyidina Ali sering kula sampaikan itu mengatakan laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqa makanan wa zamana. Jadi pengertian tajalli menurut pandangan al-arifin itu adalah tajaliannya Allah itu menampakkan dirinya sendiri tanpa adanya yang lain, ya. Tanpa ada yang lain. Tajalli Allah pada gunung itu hanya sekedar isyarat. Tajaliannya Allah pada gunung itu merupakan isyarat bahwa Allah itu bisa saja bertajalli kepada siapapun, benda apapun. Maksudnya tajalli itu bagaimana? Luwe-luwe koyok Nabi Musa, para nabi, para rasul, para wali, siapapun yang dikehendaki Allah, ya bisa kalau Allah menghendaki. Jadi Allah bertajalli pada gunung atau pada seorang hamba yang dikasihi. Itu artinya Allah akan mengakui bahwa tempat itulah yang masuk di dalam jiwanya. Muncul-muncul ini golongannya para aulia, para arifin, hatinya itu tidak terisi dengan apapun kecuali hanya Allah. Ini berarti tajalli. Sehingga kalau sampai akan wong sing diarani tajalli niku ya wong sing kerem nih, wong sing semaput sing gak iso sing fana. Dan Allah bertajalli kepada hamba yang dikasih itu punya hak. Contoh nih, lek wong niki wis ngrasakno tajalliannya Allah, maka Allah sendiri mengakuinya. Tangan, kaki, mata, telinga, hati, dan seluruh yang ada pada orang yang Allah bertajalli kepada mereka, maka itu diakui oleh Allah. Itu semua adalah tanganku, kakiku. Apa Allah punya tangan? Tidak. Punya telinga? Tidak. Punya mata? Tidak. Tapi seakan-akan orang yang sudah seperti itu, maka mereka sudah fana. Yang ada adalah hanya Allah. Kan nonton hadis ini, hadis kursi, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abi Umamah dalam kitab Al-Kabir. Ma yazalu abdi yataqarrabu illa bin nawafil hatta ukhibbahu wa aqulu yasma'u alladhi yasma'u bihi. Habis Allah tajalli, sudah dekat dengan para hambanya itu karena melakukan amalan-amalan nawafil. Kata Allah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, kalau Allah sudah mencintainya, Allah mengatakan fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah yang jadi pendengarannya yang dengan itu mereka mendengar.
wa basarahul ladzi yubsiru bihi. Akulah yang jadi matanya yang dengan itu yang melihat seterusnya. Wa lisanuhu alladzi yantiqu bihi wa qalbuhu alladzi yudhiru bihi. Ini sudah makna tajalli. Nah, tajalliannya Allah itu di mana, di saat apa? Diterangkan di situ. Ja'alahu dakkan. Gunung hancur, bukit hancur. Untuk mencapai tajallian Allah harus dilalui beberapa sesuatu yang disebut istilah fana'ul fana'u fillah wa baqa'u billah. Istilah teori hikam yang tahu tahalli tajalli. Tajalli itu hak prerogatif Allah. Tugas panjenengan cuma dua, tahalli, tajalli itu Allah. Tahalli itu apa adanya? Tahalli pengosongan dari sifat-sifat yang buruk, pengosongan dari sifat-sifat hati yang jelek, hati sing kotor itu diberseni. Hati ini niku sing duweni sifat iri, drengki, hasud, tamak, hubud dunya. Oh wis ojo arep-arep Allah tajalli kepada kita. Kita kholi. Jadi cara gampangan itu resik-resik hati. Itu kasih jenengan nggih. Nek kepingin Allah tajalli maka bersihkan hati kita dari semua kotoran-kotoran yang mengganggu di dalam hati kita. Itu takholi. Nah, lalu berikutnya apa? Kalau sudah jenengan tahapan seperti itu, biar ini wonten yang ngaji tauhid ini, mboten langsung ujung-ujung ngaji apalan, harus hafal, ditokno di BA tidak. Tahapannya itu bahasanya resik-resik di sini, membersihkan hati yang kotor. Makanya dipelajari, namanya loma, pelajari sedekah. Fungsi akhir yang ini ngaji tauhid wangel nih. Belajar sedekah itu kan bersih-bersih hati. Supaya kita itu tidak melekat dengan urusan dunia. Itu kepentingan mau baliknya bukan. Ini proses takholi. Setelah takholi sudah terbentuk, wis mulai penyakit-penyakit hati lah, iri, hasud, dengki, riya, sum'ah, sombong, takabur wis mulai dibersihkan hilang. Maka tahapan yang kedua adalah tahalli. Tahalli itu menghiasi diri dari sifat-sifat yang terpuji. Isilah dengan amal ibadah. Ya. Yang biasanya sembahyang 5 waktu cukup, tambah sholat qobliyah ba'diyah. Biasanya gak tahu sembahyang bengi tahajud. Ini maknanya tahalli, menghiasi diri dari sifat-sifat yang terpuji, dimunculkan, diaplikasikan. Quran mendahului surat Al-Kahfi sini 2 jilid ayat yang terakhir 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Sama dia mau kembali kepada Allah, maka lakukanlah amal yang soleh. Amal soleh ibadah. Jadi wong arifin itu seperti itu, betul langsung ma'rifat. Prosesnya itu panjang. Apa dulu nih mursyid-mursyid kita seperti itu. Ibadahnya luar biasa. Ini tatanan yang benar. Ojo malah kebalikannya, suruh nang pengiran malah gak sembahyang. Ini gak tepat. Nah, jadi tahalli. Tugas kita itu 2. Nah, tajalli itu kapan? Penampakan Allah itu kapan? Kenyataan Allah yang ada di dalam diri kita. Di saat pengosongan pikiran dan hati dari segala persoalan duniawi yang ada di dalam diri kita, hati kita hanya belajar zikir. Makanya diajari torekonya adalah zikir ataqo. Ketemu nyambung. Jadi pengosongan dari apa? Dalam arti pengosongan di sini
pengosongan pikiran dan hati dari segala persoalan duniawi. Ya, dengan istilah bahasa kita, fana dari segala yang fana. Jadi hatinya maupun pikirannya sudah fana. Kalau sama-sama fana itu hilang kabeh. Gitu aja. Nah, ini baru sing isi sapa ditajalinya ya Allah dhewe. Kayak Nabi Musa langsung semaput, kemudian gunungnya hancur berantakan, sehingga Nabi Musa tidak mampu untuk berbicara. Mana Musa, mana gunung, tidak ada sudah. Musa wis gak ono, gunung wis gak ono. Akhirnya seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid, hakikat tauhid atau sebenar-benar tauhid adalah hilang kalimat tanya. Tidak lagi bertanya kaifa, kam, mata, aina, ya. Bagaimana, berapa, kapan, dan di mana. Itu sudah hilang. Ini kalimat tajalli. Ya. Nah, ini tajalli. Tajallinya Allah ini ketika hati kita sudah bersih di dalam urusan duniawi, sehingga mampu menangkap cahaya ketuhanan yang murni, ya. Kayak Nabi Musa semaput, wa kharra Musa sohikon, wa kharra Musa sohikon. Itu fana itu. Fana itu berdampak sirna. Sirna itu menuntut adanya wujud prioritas. Jadi sampai ingin mensirnakan diri, sampai harus menguatkan wujud yang diprioritaskan itu siapa? Yaitu yang kita cintai, karena wujud prioritas. Tanpa cinta kita tidak akan memprioritaskan itu. Siapa wujud prioritas? Yaitu Allah, tidak ada yang lain. Makanya redaksi kalimat Arifin itu ada 3 kata: makrifat, fana, dan mahabbah. Ini 3 syarat untuk menjadi kewalian seseorang: makrifat, fana, dan mahabbah. Ini tonggak Arawani itu punya 3 komponen ini. Itu turun-turun makrifat. Jadi muni wali ini mesti makrifatnya. Kenapa? Makrifat identik fana. Kalau tidak fana tidak bisa merunang pengeran sing teman meruni. Nah, orang yang fana itu karena mahabbah, karena cintanya luar biasa. Barang siapa yang tidak memiliki 3 syarat ini, 3 kategori ini, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian yang disebut tajalliannya Allah atau bagian makom kewaliannya Allah. Gimana? Jadi rasa itu hanya kebenaran. Bapak Arifin mengatakan man lam yatu lam yadri. Barang siapa yang tidak merasa, mereka tidak akan tahu. Ya. Mengenai ilmu ma'rifat itu memberi rosok. Ya. Rosok ini dilatih terus sampai wa yakhruju baina safatain illa isyarah wal itibar. Sampai kita merasakan apa yang keluar dari 2 bibir ini hanyalah sekedar isyarat dan itibar. Sekarang kita tutup. Insyaallah. Ini keutamanya. Ya, moga-moga kula panjenengan tetap diberi istiqomah, melatih diri kita selalu untuk tahalli
hambanya Allah seperti Nabi Musa itu merupakan satu teguran yang dimana ini menjadi pembelajaran kita. Bukan Nabi Musa itu melanggar cerita atau melanggar aturan. Memang dikemas seperti ini supaya sepeninggalnya ini bisa belajar dari situ. Jadi yang penting penjenengan kalau ingin ini terjadi di dalam diri kita, maka lakukan dua hal, takhalli dan tahalli, yaitu pengosongan dari segala sifat-sifat yang buruk di dalam hati kita, lalu kemudian tahalli, hiasi di dalam diri kita dari sifat-sifat yang terpuji dengan amal ibadah yang sempurna, yang baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita yang betul-betul manfaat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kirang lakuin dan wa'afumikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadhil hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil
والسقم